Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ada pada sesi terakhir, yaitu sesi 14 atau episode 14 dengan judul Sistem Logistik pada masa dan pasca pandemik COVID-19. Baik, subpokok bahasan ada dua, yaitu bagaimana tantangan industri logistik dalam masa pandemik dan optimalisasi sistem logistik pada masa dan pasca pandemik COVID-19 ya. Tantangan industri logistik yang pertama dalam masa pandemik COVID-19 sebagai berikut, di mana di sini ada kondisi logistik dan transport saat pandemi COVID-19, persiapan pasca pandemi atau new normal, dan SOP pada masa pandemi. Terkait dengan kondisi logistik, kita lihat sekarang jumlah perjalanan sarana angkutan Indonesia. Di sini kita lihat yang biru ini adalah periode 1, yang orange periode kedua, dan yang abu-abu ini periode ketiga. Jadi ada fluktuasi naik turun dari April sampai Mei ini. Ini untuk bus akap, ada kereta, pesawat udara, domestik, internasional. Otomatis internasional ini agak kecil ya. Domestik masih berjalan. Kapal laut makin banyak, kapal penyeberangan makin banyak juga. Ini data Kemenhub 26 Mei 2020, dan jumlah muatan angkutan kereta api barang Indonesia kita lihat di sini periode 1 dengan ini 3.303.2482 ya, ini 1 juta. Ini barang yang diangkut ya, 1.667 ton ya. Periode 3 lebih besar daripada periode kedua. Sebagian besar kebijakan pembatasan pergerakan mengecualikan angkutan barang, namun beberapa hambatan terputusnya supply chain ini membuat kegiatan transportasi barang mengalami penurunan ya. Kemudian data e-commerce Indonesia. Data e-commerce Indonesia, di mana sektor e-commerce ini mengalami pertumbuhan ketika masa pandemik ya. Kemudian terkait penyebaran COVID-19, sektor transportasi barang dan e-commerce juga perlu diwaspadai ya. Meskipun itu perlu diwaspadai. Penjualan meningkat 26% dari rata-rata bulanan tahun 2019. Kemudian transaksi harian naik rata-rata 3,1 juta di kuartal kedua 2019 menjadi 4,8 juta di April 2020. Ini perbandingannya ya, bulan ke bulan. Kemudian diperkirakan terjadi peningkatan penggunaan belanja online sebanyak 12 juta pada tahun 2020. Jumlah yang dicapai 1,5 sampai dengan 2 tahun pada kondisi normal ya. Kemudian kondisi transportasi pada saat pandemi. Di sini terlihat terjadi penurunan demand transportasi publik secara drastis di berbagai kota di dunia berdasarkan penggunaan aplikasi Movid, bisa terlihat di sini. Ini merupakan imbas dari perubahan gaya hidup, pola pergerakan dan kebijakan seperti lockdown atau PSBB kalau di sini, dan himbauan untuk bekerja di rumah selama masa pandemi COVID-19. Persiapan pasca pandemi COVID-19 atau new normal ada di sini sampai 5 fase. Fase 1 Juni 2020 kita lihat di sini, di mana industri dan jasa bisnis beroperasi dengan social distancing dan persyaratan kesehatan. Toko pasar ini belum boleh beroperasi, sektor kesehatan beroperasi penuh dengan perhatikan kapasitas berkumpul maksimal 2 orang. Fase kedua, toko pasar dan mal sudah bisa dibuka, usaha kontak fisik belum beroperasi, kegiatan berkumpul olahraga outdoor belum diperbolehkan. Fase 3 Juni 2020, 15 Juni, ini kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan menjaga jarak.
Kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift. Ini di beberapa tempat tentu saja ya. Olahraga outdoor diperbolehkan dengan protokol ini. Kemudian 6 Juli 2020 fase keempat, kegiatan ekonomi seperti di fase 3 dengan tambahan evaluasi. Pembukaan bertahap restoran, kafe, bar, tempat game, dan lain-lain. Kegiatan outdoor lebih dari 20 orang, plesir keluar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan. Kegiatan ibadah dilakukan dengan jamaah terbatas, membatasi kegiatan berskala lebih dari disebutkan. Fase kelima 20 dan 27 Juli, evaluasi fase keempat, pembukaan tempat-tempat kegiatan ekonomi lain dalam skala besar. Akhir Juli awal Agustus seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka. Tetap mempertahankan protokol evaluasi secara berkala sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan. Nah, sekarang juga sebetulnya vaksinnya udah dibawa dari China ya, oleh Sinovac. Nah, kemudian berdasarkan Pergub 33 tahun 2020 ada 11 sektor usaha yang diperbolehkan beroperasi pada saat PSBB, yaitu kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik. Nah, nomor 6 logistik ya, diperbolehkan. Perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, objek vital, kebutuhan sehari-hari. Logistik harus tetap jalan. Tidak ada logistik, pertahanan kita agak repot untuk kebutuhan sehari-hari ya. Kemudian SOP, penimbangan kendaraan bermotor. Untuk kendaraan bermotor dilakukan penimbangan kendaraan ini berada dalam wilayah zona merah. Ya, kendaraan bermotor itu maksudnya roda 4 ya. Disemprot, didisinfektan, kemudian ditimbang juga ya. Ini tetap ada jembatan timbang ini dilakukan ya. Kemudian tetap akan dilakukan tindakan bila terjadi pelanggaran untuk yang lebih berat. Kemudian ini yang zona merah atau oranye. Ini yang di zona kuning dan hijau atau hijau. SOP pencegahan penularan COVID-19. Ini juga jarak minimal di mana pengemudi masuk ke ruang penindakan. Setelah mencuci tangan diukur suhu tubuhnya. Bedanya kalau ini dia setelah mencuci tangan diukur suhu tubuhnya, kalau ini setelah mencuci tangan diukur suhu tubuhnya, apabila lebih dari satu yang melanggar, maka pengemudi masuk ke ruangan satu per satu. Nah, ini satu per satu nih yang orange ya. Bedanya di sini aja. Kemudian SOP untuk petugas tamu, pengemudi dan kernet ya. Ini untuk transportasi harus atau wajib menggunakan masker, menggunakan face shield dan masker bagi petugas pendataan, pengukuran suhu tubuh petugas sebelum mulai bekerja, suhu tubuh tamunya juga, pengemudi atau kernet, masuk kantor UPPKB, wajib jaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh wajah, terutama mulut, hidung, dan mata, sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau hand sanitizer, petugas melakukan pembersihan disinfeksi area kerja dan area publik dalam lingkungan UPPKB secara berkala. Hindari penggunaan alat secara bersama seperti alat makan dan alat sholat. Segera lapor dan koordinasi dengan puskesmas atau dinkes setempat bila menemukan mengetahui adanya petugas tamu, pengemudi atau kernet yang memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP, atau konfirmasi COVID-19. Konsep pembatasan orang dan pengendalian operasional integrasi moda. Pada mobil barang, satu pengemudi, satu pembantu pengemudi. Mobil barang ini ada satu baris ya. Khusus untuk mobil barang memiliki satu baris terdiri dari 2 atau 3 kursi. Hanya bisa diisi oleh 2 orang, yaitu pengemudi dan pembantu pengemudi. Kemudian mobil barang yang memiliki 2 baris, ini hanya bisa diisi 2 orang pada baris 1, yaitu pengemudi dan pembantu. Baris 2 harus dikosongkan. Ya, nih denahnya. Kemudian pengendalian operasional integrasi moda di simpul transportasi, wajib menggunakan masker, dokumen maksud perjalanan dan asal tujuan perjalanan harus ada,
penerapan physical distancing, dipasang stiker dengan jarak 1 meter pada lantai dan tempat duduk, personel dan petugas pengendalian standby, dokumen bebas COVID-19 dipersiapkan. Pengendalian operasional di simpul transportasi dan fase new normal. Jadi treatmentnya ini ada wajib menggunakan masker, personil dan petugas pengendalian harus ada, dokumen ini dipersiapkan, dokumen bebas COVID-19 ini dipersiapkan, tadi ini diperiksa maksudnya, kemudian penerapan physical distancing, dipasang stiker dengan jarak 1 meter pada lantai dan tempat duduk. Nah ini pada fase kelima sudah dilonggarkan sebetulnya ini ya, ada beberapa yang sudah dilonggarkan, tetapi sekarang kenyataannya ini ada banyak timbul lagi, jadi ini kemungkinan masih diperlukan ini ya, yang dokumen sama dokumen bebas COVID-19. Normal baru yang dihadapi industri logistik. Jadi volatilitas dalam perubahan industri logistik selalu berperan sebagai perantara untuk berbagai industri lainnya. Membuat bisnis sangat dipengaruhi oleh kontinuitas rantai pasokan dari hulu ke hilir. Bisnis logistik harus memperhatikan dan selalu mengawasi bisnis lain, tidak hanya logistik itu sendiri. Mereka harus mengetahui bagaimana sektor lain berkembang sehingga perusahaan logistik dapat mempersiapkan apa yang perlu dilakukan di masa depan. Perubahan perilaku dari pelanggan pada akhirnya menuntut perusahaan logistik untuk berubah. Ya, ini menurut Wiwin dari pemasaran secepat ekspres, permintaan layanan meningkat dalam ekosistem e-commerce, kemudian meminta perusahaan logistik untuk mematuhi melakukan integrasi. Ya. Ketidakpastian dalam persaingan. Di sini dalam landscape persaingan ini perusahaan logistik dapat memperoleh lebih banyak dengan menjadi lebih terintegrasi secara digital. Teknologi Gojek dan Grab sebagai pesaing tidak langsung melampaui perusahaan logistik konvensional ya. Gojek dan Grab itu layanan kurir yang menyediakan pengiriman barang makanan melalui GoBox, GoFood, GrabFood, GoSend, Grab Delivery, namun mereka terbatas pada layanan dalam kota. Kehadiran Gojek dan Grab telah membuat orang mengirimkan makanan kemasannya dalam waktu kurang dari beberapa jam. Di sisi lain, situasi ini membuat perusahaan logistik untuk membuat lebih banyak inisiatif keselamatan yang mahal untuk mencegah penyebaran. Biaya tambahan berasal dari memiliki layanan penjemputan karena orang tidak bisa datang ke toko, biaya keamanan, masker, pembersih tangan, dan sarung tangan untuk karyawan, dan pengemasan bungkus gelembung ekstra dan sterilisasi. Kompleksitas dalam pelanggan. Wabah COVID ini memaksa orang tinggal di rumah dan melakukan pembelian harian dari rumah. Survei cepat Mark Plus Roundtable sebelum industri dilakukan secara online nih terhadap 155 responden ya, bertujuan untuk identifikasi penggunaan kepuasan selektivitas terhadap layanan penggunaan kurir. Telah ada peningkatan lebih dari 50% karena bekerja dari rumah dan kebijakan jarak sosial. Nah, di segmen kelas menengah ini ada pengeluaran bulanan sebesar 79,2%. Sementara harga pengiriman memainkan peran penting bagi pelanggan ya. Lokasi pelanggan salah satu faktor penghambat bagi perusahaan logistik. Indonesia ini negara kepulauan, pengirimannya sangat tergantung armada udara dan laut. Pembatasan masuk keluar barang di bandara pelabuhan telah meningkatkan waktu tunggu sehingga mempengaruhi waktu pengiriman. Oleh karena itu, memperluas permintaan penyimpanan untuk melestarikan barang tertentu, penyimpanan dingin untuk makanan segar atau produk kimia, ini adalah kuncinya ya, penyimpanan dingin atau cold storage. Ambiguitas dalam perusahaan, industri logistik tidak berdampak buruk karena jarak fisik di era COVID-19 ini, kebijakan menginap di rumah membuat orang melakukan pembelian dari rumah tadi ya, untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Pelaku industri logistik memiliki bisnis hibrid karena di satu sisi beberapa proses sudah dapat dilakukan secara digital seperti lokasi pelacakan terlihat ya dari barang yang dikirim, tetapi di sisi lain ada tantangan dari proses pelanggan seperti memasukkan barang yang akan dikirim, menyortir, memberi label, dan memeriksa yang masih membutuhkan kerja fisik dan interaksi manusia. Industri logistik juga memiliki beragam pelanggan dengan rentang usia yang luas, berbagai pendapatan dari penghasilan rendah hingga makmur atau sejahtera dan keakraban yang berbeda dengan digitalisasi. Dengan demikian,
Ini membuat perusahaan logistik beruntung di satu sisi dan berjuang di sisi lain karena pandemi corona ini. Penilaian kesiapan, kita lihat digital ini berkaca kondisi krisis saat ini, pelanggan wajib tinggal di rumah dan membeli produk melalui platform online seperti e-commerce. Perlahan itu mendorong mereka untuk bermigrasi dengan nyaman ke saluran online dan menikmati perjalanan online lebih dari sebelumnya. Kita lihat di gambar ini ya, yang menggunakan aplikasi. Perbandingan adaptasi 4 usaha kurir, di sini ada Gojek, Grab, Si Cepat, menunjukkan 3 ya, maaf ini 3 mungkin ya. Kita lihat ada 3, Gojek, Grab, dan Si Cepat. Gojek dan Grab dengan layanan makanan, mereka membantu pelanggan untuk memilih, membeli, dan membayar makanan melalui aplikasi. Si Cepat Express ini perusahaan logistik lokal yang berkembang berfokus pada penyediaan layanan cepat mengikuti nama mereknya dan mempertahankan harapan pelanggan atas ketepatan waktunya. Kecepatan dan ketepatan waktu didukung oleh keunggulan mereka dalam menyediakan penjemputan gratis ya. Selama eksekusi kuncian di beberapa daerah cepat bahkan memungkinkan penjual mendapatkan barangnya dikembalikan atau membeli mengubah lokasi pengambilan secara gratis. Kemudian inovasi produk yang memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dengan sangat baik, membuat Gojek dan Grab siap menghadapi krisis dan memberikan strategi yang menginspirasi untuk dijalankan oleh perusahaan lain. Ini menyelamatkan dan menyiapkan POS, PT POS ya ini maksudnya ini ya. Radius di sini industri logistik bekerja keras ya, supaya dia terus bertahan mengirim barang melalui darat, laut, dan udara sambil menghadapi masalah kesehatan dan keselamatan. Tantangan saat ini Indonesia ini belajar dari perusahaan internasional seperti Walmart. Targetnya memiliki satu toko untuk setiap 50 mile radius di Amerika Serikat. Namun demikian, meningkatnya biaya operasional memaksa mereka untuk pergi omni dan memindahkan beberapa toko batu bata dan mortir mereka ke gudang. Ya ini pelajaran ini ya dari Walmart. Logistik harus seperti sebuah sarang laba-laba, artinya mereka perlu memiliki jaringan yang kuat di dalam dan di luar negeri. Ringkasannya, menilai mengatasi memasukkan strategi digital ke pelanggan, produk dan manajemen merek bukanlah tugas yang mudah, tapi sangat diperlukan untuk bertahan hidup di era COVID-19 ini, sambil mempersiapkan landasan untuk implementasi tindakan strategis di masa depan. Ketahui di mana Anda berdiri dan rancang strategi yang sesuai dengan kondisi Anda ya atau perusahaan Anda. Ingat, setiap perusahaan memiliki situasi yang berbeda, karena itu Anda harus bisa berkonsultasi dengan ahli logistik mengenai penilaian posisi Anda saat ini dan merancang strategi yang tepat untuk Anda. Pertanyaan kunci sebelum bertindak. Nah, ini pertanyaan. Ada pertanyaan kunci awal, tindakan strategis terbaik untuk diterapkan untuk perusahaan Anda. Seberapa besar kemampuan digital Anda? Apa kekuatan dan kelemahan Anda? Siapa yang akan menjadi mitra potensial untuk menutupi kelemahan Anda? Untuk pelanggan Anda, pertanyaannya seberapa besar kemampuan digital pelanggan Anda? Apa faktor pertimbangan mereka? Siapa yang akan menjadi mitra potensial untuk menutupi kelemahan Anda? Ini pertanyaan buat pelanggan ini ya. Nah, di sini ada alternatif ya, jawaban yang memang dia harus bisa pilih. Optimalisasi sistem logistik pada masa dan pasca pandemi COVID-19. Kita masuk ke bagian kedua, optimalisasi sistem logistik pada masa dan pasca pandemi COVID-19. Agenda paparannya ini introduction logistik in new normal era dan closing ya. Kita lihat di sini pengenalannya bagaimana pola atau flow daripada barang ya ini, kemudian masuk ke trade perdagangan, adanya demand di sini dan supply mempengaruhi daripada trade ini. Demand ini pelanggan, supply dilakukan oleh produser, kemudian arus informasi dan arus uang ada di bawahnya, dan arus transportasi di tengah ini ya. Logistik ini disiplin yang berkaitan pengelolaan aliran barang, informasi, dan aliran uang. Ini udah pernah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian misi logistik 7R di sini ada right product, right customer, right time, right place, right condition, right quantity, dan right cost di sini ya.
Yang perlu memang ada right data information at the right moment, time, and place. Prinsipnya itu ya. Kemudian peran dan performa dari logistik, kita lihat ada perannya di sini menjamin ketersediaan barang, lalu apa kinerjanya, availability dan serviceability ya. Tujuannya kembali lagi ke efisiensi ya. Kita lihat ke bawah, level mikronya ini ada 2, level mesonya juga ada 2, dan level makronya ada 1 di sini ya. Jadi mulai dari mikro, meso, sehingga makro. Tujuannya adalah efisiensi dan daya saing bangsa dan korporasi ya, pada akhirnya. Logistik pada masa pandemi COVID-19 ini untuk seluruh dunia ini adalah merupakan katastrof kah? Ada terinfeksi lebih dari 3 juta orang, ada yang meninggal di situ 400.000. Industri ini ada terdampak 30%, jobless lebih dari 20%, adanya ketakutan dan lain-lain. Apa salah dosanya? Nah, ini kita lihat. Kemudian harapannya kita berharap dengan gaya hidup yang higienik, berjamaah, kolaboratif, dan kita brain not resources ya, kita lebih mengandalkan brain ini ya, bukan sumber daya lagi, smart dan efisien dan lain-lain. Nah, kita harus hijrah ke new normal. Era COVID-19 ini apa yang harus kita lakukan untuk bertahan? Yaitu dengan melakukan terapi dengan social distance untuk menjaga atau pengobatan, melakukan pembelajaran, evaluasi, natural selection secara alami ya. Jadi kemudian adaptasi juga di sini, hidup dengan COVID, bagaimana kita berdampingan dengan COVID, akhirnya menggunakan ICT, smart dan hygienic logistik yang menjadi andalan pada saat era COVID ini. Nah, pada saat new normal ini, apa yang dilakukan? Adanya perubahan mindset dan metode, di mana mindset ini Anda dengan transactional, ya, win-loss partial, sectoral product, di mana economy of scope dan skala kompetisinya adalah birokratif di sini. Competition birokratif ini diperhatikan. Kemudian kolaborasi dengan win-win systemic atau regional market di sini, kecepatan daripada regional market, network competition ya, cooperation ya, ada cooperation dan competition ya. Di sini sifatnya bukan kompetisi tapi cooperation dan competition bergabung jadi satu, profesional ya, secara profesional, sistemik, metodenya secara sistemik, pendekatan sistemik, terintegrasi secara komputasional, paper based, push system optimization, efektif dan decision yang efektif ya, secara optimisasi. Kemudian global dan informasi koordinasi secara intelligence, full system digital, kemudian multi agent system dan equilibrium decision di sini ya, multi agent system equilibrium decision untuk metodenya. Nah, hygienic logistik sendiri kita lihat rumusnya di sini adalah logistik plus hygienic kemudian menjadi hygienic logistik, di mana logistik tadi udah disampaikan definisinya sebagai berikut. Untuk efisien ditambah dengan hygienic adalah faktor secara kesehatan, smart dan proses, itu adalah hijrahnya. Lalu mencapai hygienic logistik, di mana disiplin yang berkaitan dengan pengelolaan aliran barang, flow dari hygienic good ini, aliran informasi, flow informasi, uang, mulai dari kegiatan, pengadaan, procurement, storage, delivery service, dari titik asal ke titik cara efektif dan efisien dengan mengaplikasikan prinsip sehat dan menyehatkan tadi ya. Nah, ini dia ya, goods dengan hygienic goods. Kemudian di trade market, jadi berubah tadi hanya goods, kalau yang normal ini ditambah dengan hygienic goods. Marketplace-nya ada transportasi yang hygienic dan smart, bukan hanya transportasi biasa. Kalau arus uang dan informasinya tidak terpengaruh terlalu banyak, tapi transportasi dan di sini juga hygienic goods-nya diperhatikan, menuju ke sini ya. Karakteristik daripada hygienic logistik bisa dilihat di sini, ada 9 aktivitas, mulai dari barang karakteristiknya hygienic tadi, tandanya ini dari raw material bisa dilihat,
finish produknya seperti apa. Missionnya ditambah dengan hygienic selain 7 R tadi, procurementnya hygienic dan smart procurement, best value for money, productionnya smart, karakternya smart GMP dan plus hygienic, ya. Inventory-nya zero inventory, sebaiknya tidak ada inventory, no warehousing karena tadi itu menggunakan digital yang bisa dimonitor. Transportasi hygienic and smart transportation tadi, reliable dan rapid delivery, harus cepat. Customer service and marketplace, efisien customer service, informationnya di sini karakteristiknya tidak perlu, tapi di sini remarknya dia harus reliable, akurat dan timeless. Sistemnya menggunakan push system, ya, dan remarknya dia menggunakan full system. Baik, itu tadi terkait sesi ke-14.